Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan sinyal hari ini lancar karena beberapa hari ini di Perth terjadi badai besar ya. Sepanjang hari dari pagi sampai paginya lagi. Pagi ini kita akan membaca dari kitab 2 Tawarikh, pasal yang ke-14 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya ingin kita belajar dari seorang raja Yehuda yang bernama Asa. Saudara, sejak Salomo mati, kemudian anaknya menggantikan, dan tidak lama kemudian kerajaan Israel yang dibawa kepemimpinan Salomo yang tadinya jaya, kemudian terpecah menjadi dua, yaitu Israel dan Yehuda. Dan sepanjang kisah raja-raja maupun satu Tawarikh dan dua Tawarikh menceritakan dari raja ke raja. Nah, salah satu raja yang memimpin Yehuda adalah Raja Asa. Kita lihat ayat yang ke-8 sampai 11. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang, yang membawa perisai besar dan tombak, dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang, yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Serah, orang Ethiopia itu, maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang, dan 300 kereta ia sampai ke Maresa. Lalu Asa maju menghadapinya, mereka mengatur barisan perangnya di lembah Zefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Ini merupakan satu-satunya cerita yang ada di Tawarikh, karena di kisah raja-raja, di surat raja-raja itu tidak ada mengenai peperangan Raja Asa melawan orang Ethiopia. Saudara, Alkitab menceritakan bahwa ketika Asa mengalami serbuan dari orang Ethiopia di bawah kepemimpinan Raja Zerah, Alkitab menuliskan bahwa pasukan Ethiopia ada sekitar 1.300.000 orang. Dan kalau kita hitung dari pasukan Asanya ada sekitar 500.000 orang. Kita bisa melihat perbandingan yang separuh. Tetapi yang luar biasa pada waktu Asa menghadapi serangan pasukan yang besar sekali, yang kekuatannya 2 kali lebih daripada kekuatan yang dimiliki oleh Raja Asa. Asa dengan begitu luar biasa menaruh iman percaya kepada Tuhan. Asa dengan luar biasa bisa mengharapkan pertolongan Tuhan. Dengan dahsyat Asa itu bisa berkata bahwa Tuhan, hanya dengan kekuatan-Mu lah kami bisa memperoleh kemenangan. Jadi Asa di dalam peperangan ini betul-betul mengandalkan kekuatan dan pertolongan Tuhan, betul-betul menaruh iman percaya kepada kekuatan Tuhan. Tidak lama kemudian setelah itu dituliskan di ayat 12, dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Nah, satu hal yang kita belajar dari sini, pada saat kita itu mengandalkan Tuhan, kekuatan apapun, sebesar apapun yang dihadapi oleh kita terhadap musuh kita, Tuhan sanggup membuatnya dalam sekejap itu bisa terbirit-birit. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat lagi, karena tidak lama setelah peperangan Asa melawan orang Ethiopia, kita lihat dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-16. 2 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, Raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimkannya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu.
Marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baisa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Saudara, satu kali Raja Israel yang bernama Baisa, kalau Anda menelusuri dari kitab Raja-Raja, saudara, dari kitab Raja-Raja itu Raja Israel yang pertama itu bernama Yerobeam. Beberapa bulan yang lalu saya sempat membagikan tentang Raja Yerobeam, dan Alkitab mengenal Raja Yerobeam dikenal dengan dosa Yerobeam. Saking menjijikkan dan saking parahnya penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh Yerobeam kepada orang Israel. Yerobeamlah yang pertama kali semakin memperkenalkan membawa penyesatan di tengah-tengah bangsa Israel. Dan Raja Yerobeam ini merupakan raja yang sangat besar setelah Salomo, karena Raja Yerobeam diberi Tuhan kepercayaan memegang 10 suku bangsa Israel. Dan setelah Raja Yerobeam, maka yang kemudian memerintah adalah Nadab dan yang ketiga adalah Baisa. Jadi Raja Baisa ini adalah raja ketiga dalam kepemimpinan di bangsa Israel. Dan Alkitab menceritakan begini, bahwa satu kali Raja Baisa itu melakukan bukan sampai penyerangan, tetapi lebih tepatnya melakukan pemblokiran. Jadi ada sebuah jalan di mana pintu masuk jalan kepada tempatnya Yehuda ini diblok sama Baisa, belum sampai penyerangan gede-gedean. Yang aneh, yang sempat menjadi pertanyaan buat saya adalah begini, ketika Raja Asa menghadapi serangan dan menghadapi tantangan dari Raja Ethiopia, saya menangkap tidak ada kegentaran yang begitu luar biasanya, sehingga Raja Asa itu mempunyai kekuatan untuk mengandalkan Tuhan. Dia bisa punya iman untuk datang menghampiri Tuhan. Tetapi yang aneh, pada waktu Raja Baisa melakukan sebuah tindakan pemblokiran jalan, belum sampai penyerbuan, Raja Asa sudah mengalami ketakutan, intimidasi yang dahsyat. Sehingga Alkitab menceritakan dia tidak melakukan reaksi yang sama ketika dia menghadapi Ethiopia. Ketika dia menghadapi peperangan Ethiopia, dia langsung datang ke Tuhan, dia langsung sujud menyembah, memohon pertolongan Tuhan, dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Tetapi ketika menghadapi Baisa, hal pertama yang dilakukan oleh Raja Asa sama sekali berbeda. Dia langsung mendatangi Raja Aram. Kenapa? Dengan kata lain, dia meminta bantuan kepada Raja Aram, yang notabene sebetulnya adalah dari bangsa kafir yang bukan penyembah Tuhan. Dan dia meminta bantuan kepada Raja Aram. Kemudian dia bahkan dengan tega, menurut saya dengan bahasa tega, kalau saudara melihat sepak terjang Raja Asa ini sebetulnya termasuk salah satu raja yang cukup saleh, cuman sayangnya pada akhir kehidupannya dia jatuh. Ketika dia memerintah, dialah yang mengembalikan orang-orang Yehuda kepada penyembahan ke Tuhan lagi. Dia begitu mencintai Tuhan, dia sampai memberikan banyak persembahan untuk rumah Tuhan. Tetapi ironisnya pada 2 Tawari pasal 16, karena intimidasi yang dia rasakan kepada Raja Baisa, karena dia takut sekali merasa terintimidasi dengan ancaman serangan Baisa, dia langsung mengeluarkan emas, perak yang tadinya dia persembahkan untuk rumah Tuhan, dia ambil lagi nih ceritanya, untuk nyogok Raja Aram yang bernama Ben-Hadad supaya ngepro dia. Yang membuat satu pertanyaan dalam hati saya itu gini, ketika menghadapi Ethiopia, dia nggak setakut itu. Dia mengandalkan Tuhan, dia punya iman untuk percaya pada kekuatan dan pertolongan Tuhan. Tetapi ketika berhadapan dengan Baisa, belum sampai Baisa menurunkan pasukan, intimidasi itu kuat sekali, saking takutnya Asa itu tidak sempat mengandalkan Tuhan. Asa tidak sempat mencari Tuhan. Asa tidak mempunyai iman untuk mengandalkan pertolongan dari Tuhan.
Tetapi sebaliknya dia mengandalkan bantuan dari orang kafir. Dia mengandalkan bantuan dari manusia. Yang menjadi sebuah hal yang membuat saya bertanya-tanya, kenapa kok bisa seperti ini? Kalau kita sebagai outsider, orang luar, kita melihat orang Ethiopia pasukannya sudah terang-terangan 1.300.000. Sedangkan Basa tidak kelihatan pengiriman pasukan yang besar. Tapi kenapa intimidasi yang dirasakan oleh Raja Asa ini lebih gede daripada waktu menghadapi Ethiopia? Saya cari tahu, saudara. Saya cari tahu apa sih yang membuat sampai Asa itu nggak punya iman untuk mengandalkan Tuhan lagi kali ini. Padahal tadinya kemenangan besar mengalami kepada Ethiopia sudah dialami, tapi toh kenapa kali ini dia keder, dia nggak punya iman sama sekali. Bapak Ibu pernah merasakan nggak satu kali kita bisa punya iman terhadap satu persoalan, kemudian kita betul-betul mengalami mujizat dan kemenangan, tetapi di hari yang lain, masalah area yang sama, misalnya soal finance, yang tadinya kita bisa beriman, tetapi di hari yang lain, kita bisa keder, kita bisa nggak punya iman lagi, seperti sebelumnya. Sehingga kita mulai mengandalkan kekuatan kita boleh mengandalkan pertolongan dari manusia. Ngomong-ngomong kenapa ini bisa terjadi? Nah, saya cari tahu saudara, ini interpretasi saya, kenapa bisa intimidasi yang dirasakan oleh Asa lebih besar terhadap Baesa daripada Ethiopia. Kalau kita melihat mundur, saya mau mengajak mundur, kita melihat ke belakang, di dalam kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-15. Saya menemukan ini sebagai salah satu hal yang bisa menjadi penyebab kenapa intimidasi yang dilakukan, aura intimidasi yang dimunculkan oleh Baesa lebih kuat daripada orang Ethiopia. 1 Raja-Raja 15 ayat 27 sampai 29. Dan Baesa bin Ahia dari kaum Isakar mengadakan persepakatan melawan dia. Baesa menewaskan dia di Gibelton yang termasuk wilayah orang Filistin, sedang Nadab dan seluruh Israel mengepung Gibelton. Saya bilang tadi Nadab itu adalah anak dari Yerobeam. Jadi setelah Raja Salomo terpecah dua, 10 suku dengan nama bangsa Israel di bawah kepemimpinan Raja Yerobeam. Yang 2 suku di bawah kepemimpinan Rehabeam anak Salomo yang disebut sebagai kerajaan Yehuda. Nah, raja pertama Israel, Yerobeam, raja yang sangat besar, luar biasa. Dan yang kedua, Nadab anaknya, tidak lama. Nadab ini memerintah tidak lama, cuman sebentar, cuman 2 tahun. Kemudian langsung dihabisin oleh Raja Baesa. Perhatikan ayat 28. Baesa membunuh Nadab dalam tahun ketiga zaman Asa Raja Yehuda dan menjadi raja menggantikan dia. Segera sesudah ia menjadi raja, ia membunuh seluruh keluarga Yerobeam. Tidak ada yang bernafas yang ditinggalkannya hidup daripada Yerobeam, sampai dipunahkan semuanya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran hambanya Ahia, orang Silo itu. Ini yang menurut saya menjadi kunci jawaban kenapa si Raja Asa ini merasa terintimidasi sekali. Secara kasat mata musuhnya lebih gede orang Ethiopia, tapi kenapa takutnya lebih gede kepada Baesa? Menurut saya ini jawabannya. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya gini, Raja Baesa ternyata punya catatan reputasi yang besar. Catatan reputasi gimana? Kalau Anda ingat, saya pernah membagikan tentang Raja Yerobeam. Yerobeam ini tadinya adalah pegawai dari Salomo yang begitu hebat dan smart. Kemudian Tuhan memberikan kepercayaan kepada Raja Yerobeam untuk menjadi raja. Dengan satu janji, kalau Raja Yerobeam ngikut jalan Tuhan, Tuhan akan menjadikan keturunannya terus sebagai raja.
Dan Raja Yerobeam ini sebetulnya tidak punya silsilah di atasnya sebagai raja, tapi mendapatkan privilege, kemurahan dari Tuhan jadi raja. Dan pada waktu Raja Yerobeam memerintah, yang saya sebut tadi, dia adalah raja pertama yang betul-betul membawa orang Israel pada penyesatan besar-besaran. Raja Yerobeam ini sanggup membuat penyembahan kepada Tuhan Allah Israel itu dihentikan. Dan betul-betul orang-orang Israel itu disesatkan kepada penyembahan berhala. Pada awalnya dia baik, tapi tidak lama karena power membuat dia berubah. Intinya 41 tahun Raja Yerobeam ini memerintah dan hebatnya luar biasa. Hebatnya luar biasa. Sampai hebatnya, sampai disebutkan oleh Alkitab dengan reputasi negatif ya. Jangan ikuti dosa Yerobeam. Itu reputasi atau prestasi besar yang dilakukan oleh Yerobeam. Intinya ini raja pertama yang hebat. Anaknya cuma 2 tahun. Alkitab menuliskan Baesa di ayat 29 menghabiskan semua apa yang diperoleh oleh Raja Yerobeam, menghabiskan semua keturunan Yerobeam, menghabiskan semua keluarganya, bukan hanya orangnya, bukan hanya orang-orangnya, tapi semua harta, semua kekayaan, semua yang dibangun oleh Yerobeam bisa disikat habis oleh Raja Baesa. Menurut pemikiran saya, yang menyebabkan Raja Baesa bisa membuat intimidasi yang sebegitu besarnya kepada Raja Asa karena reputasi ini. Raja Asa tahu bahwa Raja Baesa ini sanggup menghabisi Raja Yerobeam yang besar. Raja Asa ngerti prestasi ini, bahwa Raja Baesa itu sanggup menghabiskan semua kerajaan yang dibangun oleh Raja Yerobeam. Pengetahuan inilah yang menimbulkan intimidasi di pihak Raja Asa. Kesimpulan saya adalah ketika Raja Asa berhadapan dengan orang Ethiopia, apa yang dia tahu tentang orang Ethiopia adalah hanya sekedar jumlah pasukan 1.300.000. Tetapi apa yang diketahui oleh Raja Asa tentang Baesa adalah kehebatan Raja Baesa yang sanggup memusnahkan keluarga Yerobeam, yang sanggup menghancurkan seluruh prestasi Yerobeam. Pengetahuan inilah yang menurut saya membuat Raja Asa goyah imannya. Dia merasa tidak sanggup menghadapi Raja Baesa. Dia merasa aku ini nggak lebih gede daripada kekuatan dan kehebatan Yerobeam. Tetapi Raja Baesa sanggup habisin semua. Apalagi aku. Kalau dia sanggup habisin Yerobeam, apalagi aku. Sedangkan pada waktu menghadapi Ethiopia, Raja Asa tidak ngerti sama sekali. Tidak terlalu banyak tahu tentang kekuatan atau reputasi atau sengeri apakah Raja Zerah dari orang Ethiopia. Tapi pada waktu menghadapi Baesa, dia ngerti betul prestasi, kekuatan, sengeri apa Raja Baesa sanggup memusnahkan semua keturunan Yerobeam. Kesimpulan saya itu begini, makin kita tahu banyak, makin iman kita itu akan lemah. Makin kita tahu banyak kondisi yang ada di depan mata, makin susah buat saudara dan saya menaruh iman dan mengandalkan Tuhan. Berarti kalau kita mau iman kita kuat, jangan cari tahu banyak. Amin, saudara. Sampai orang tuh bilang begini, kenapa para dokter susah sekali beriman soal kesembuhan? Karena dokter tahu banyak bagaimana penyakit kanker, possibility untuk sembuhnya kecil, bagaimana
penyakit-penyakit seperti ini, nasibnya akan seperti ini. Makin tahu banyak, makin susah punya iman. Itu yang terjadi. Kenapa ahli-ahli ekonomi, accounting, pembukuan yang tiap hari berhadapan dengan uang, makin susah menaruh iman percaya soal keuangan kepada Tuhan. Karena sudah makin ngerti hitungan, makin pintar. Padahal, saudara, kalau kita tidak punya iman, maka mujizat pun tidak akan terjadi. Setiap kali di perjanjian baru, sebelum Yesus melakukan mujizat, Yesus selalu berkata begini, jadilah sesuai imanmu. Nah pertanyaannya, kalau saudara tidak punya iman, kalau saudara ragu, lah terus apa yang akan terjadi? Kalau kita ragu, ya jadilah sesuai dengan keraguan. Nggak dapat apa-apa. Yakobus pasal 1 menuliskan, orang yang bimbang jangan berharap mendapatkan apa-apa. Nah ngerinya di sini. Kalau kita tidak punya iman, kalau kita meragukan Tuhan, kita tidak akan melihat mujizat. Bagaimana iman kita itu kuat atau lemah, tergantung seberapa banyak yang saudara tahu. Makin banyak saudara ngerti tentang kekuatan lawan, makin banyak yang saudara cari data tentang kondisi dan fakta, makin lemah iman saudara. Kenapa tidak kita balik aja Bapak Ibu? Dibalik gimana Bu? Supaya iman saudara dan saya kuat. Ketika Tuhan memberikan sebuah janji, kenapa kita nggak cari tahu lebih banyak tentang kekuatan Tuhan? Makin banyak kita membaca tentang kekuatan Tuhan, makin kuat iman kita. Makin banyak kita membaca tentang prestasi-prestasi yang Tuhan lakukan di Alkitab, makin kuat iman kita. Saudara, salah satu contoh, kalau kita bergumul soal kesembuhan, makin banyak yang kita dengar dari dokter, makin down iman kita, makin lemah kekuatan kita. Kenapa tidak kita lebih banyakkan pengetahuan kita tentang Tuhan? Bagaimana prestasi-prestasi Tuhan yang tertulis di Alkitab mengenai kesembuhan? Bagaimana Tuhan bisa membangkitkan Lazarus setelah membusuk? Bagaimana Tuhan bisa menyembuhkan wanita pendaran 12 tahun? Kenapa kita tidak dengarkan pengetahuan-pengetahuan, kesaksian orang-orang yang mengalami kesembuhan di ambang batas? Mereka terancam kematian. Kenapa kita tidak lebih banyak mengisi dengan pengetahuan-pengetahuan tentang reputasi Tuhan? Saudara, saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu pergumulkan pagi hari ini. Kenapa dulu kita beriman soal keuangan, tetapi kenapa kali ini mungkin ketika menghadapi masalah, kita lebih goyang? Jawabannya sederhana, karena mungkin kali ini saudara ngitungin perputaran duit, saudara lebih ngitungin tentang omset, saudara lebih ngitungin tentang tiap hari dapatnya berapa, terus pengeluaran yang harus dikeluarkan berapa, bayar bunga yang harus dilakukan berapa. Makin detail perhitungan itu, makin lemah iman saudara. Yang saya boleh sarankan pagi hari ini, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Kalau Anda rindu melihat kemenangan, mari kita belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh Raja Asa. Jangan cari tahu tentang kekuatan Baesa. Jangan cari tahu tentang makin ngerinya kekuatan Baesa. Tapi carilah tahu tentang kekuatan Tuhan. Isi dengan pengetahuan tentang reputasi Tuhan daripada reputasi lawan. Isilah dengan reputasi Tuhan. Cari tahu. Baik dari firman, dari khotbah-khotbah, dari kesaksian, cari tahu reputasi Tuhan. Makin banyak reputasi Tuhan yang saudara dan saya dengar, makin kuat iman kita. Jadi pagi ini, isi dengan pengetahuan akan kekuatan Tuhan. Isi dengan pengetahuan akan mujizat Tuhan. Isi dengan pengetahuan tentang prestasi dan reputasi Tuhan. Yuk kita siapkan hati untuk perjamuan kudus.
Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini karena kami percaya hadirat-Mu ada di rumah kami masing-masing. Tuhan, pagi ini kami mengangkat tubuh-Mu. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Firman-Mu mengatakan, lakukan ini untuk mengingat aku. Kami melakukan ini untuk mengingat bahwa Engkau telah menang telak Tuhan atas segala penyakit. Engkau telah menang telak atas segala kutuk. Saat kami makan roti ini, kami sehat, kami sembuh, kami dibangkitkan, kami dipulihkan. Kami makan sekarang dengan iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita menikmati dengan syukur. Haleluya. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan, untuk darah perjanjian baru, yang mendamaikan kami kembali dengan Engkau, melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Kami diingatkan Mazmur 35 ayat 27 Tuhan, bahwa Engkau menginginkan keselamatan, kesejahteraan hamba-hamba-Mu. Sedemikian Kau menginginkan kesejahteraan hamba-Mu, apalagi anak-Mu. Dan kami adalah anak-anak-Mu. Kami percaya ketika Engkau mati di atas kayu salib, mencurahkan darah-Mu, Engkau telah mengalihkan segala kekayaan, Engkau telah mengalihkan segala kemuliaan dari surga menjadi harta warisan yang luar biasa buat kami. Kami bukan hanya dimerdekakan dari dosa, kami dilepaskan dari kutuk, tetapi lebih dahsyat lagi kami bersyukur hari ini kami menjadi anak-anak-Mu, kami menjadi warga kerajaan surga. Kami terima dengan ucapan syukur Tuhan, di dalam nama Yesus mari kita minum dengan iman. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Biarlah firman-Mu pagi ini boleh termeterai menjadi rema dan kekuatan bagi kami. Segala hormat dan kemuliaan hanya buat Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Amin.